Jadi kesimpulan pada hadis atau dalil yang kedua ya, kita tidak boleh mendahulukan cinta kita kepada selain Allah dan Rasul dan jihad di jalan Allah. Itu lebih kita dahulukan. Cinta kita tidak boleh lebih besar kepada selain Allah dan Rasulullah atau jihad di jalannya. Nah ini misalnya. Itu berdasarkan surah At-Taubah ayat 24. Kalau ada di antara kita mencintai sesuatu selain Allah dan Rasulnya lebih besar daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka diancam oleh Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Maka tunggulah sampai Allah datang nanti dengan azabnya. Nah, itu kesimpulan dari yang kedua, yaitu surah At-Taubah ayat 24. Sekarang kita masuk ke dalil yang ketiga, yaitu hadis dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Anas. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku menjadi orang yang lebih dia cintai, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, daripada orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan dari manusia seluruhnya. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu dan anak sekalian, jelas sekali pesan dari Nabi pada hadis ini. Jadi seseorang itu tidak beriman. Pertanyaannya, dimaksud la yu'minu ahadukum di sini, apakah tidak beriman dalam arti tidak sempurna iman, atau tidak, dia betul-betul tidak punya iman? Karena kata la dalam bahasa Arab ini masuknya la an-nafiyah, la yang berfungsi untuk menafikan. Nah, menafikan di sini apakah nafyu al-kamal atau nafyu al-asal? Nafyu al-kamal, betul sekali. Bukan nafyu al-asal, kecuali kalau hati dia memang tidak ada sama sekali cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Baru itu nafyu al-asal. Memang imannya sama sekali tidak ada. Tapi kalau masih ada, berarti disebut namanya nafyu al-kamal. Kesempurnaan imannya tidak ada. Maka kita terjemahkan, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian, sehingga dia, kata Rasul, sehingga aku menjadi orang yang lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, atau manusia seluruhnya. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bilang kepada Nabi, kata Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai, min kulli syai', dari segala sesuatu. Engkau adalah orang yang paling aku cintai, min kulli syai', daripada segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali dari diriku sendiri. Kalau dibanding yang lain, tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali engkau. Tapi kalau dibandingkan dengan diriku, tentu diriku lebih aku cintai daripada engkau. Nah, itu bahasa lainnya. Itu kata Umar, seorang sahabat Rasul, sahabat senior, khalifah yang kedua. Apa kata Nabi kemudian ketika mendengar kata-kata Umar itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Bahkan sehingga aku menjadi orang yang paling kau cintai daripada dirimu sendiri. Itu yang benar kata Rasul. Sampai aku menjadi orang yang lebih kau cintai bahkan daripada dirimu sendiri. Nah, ini. Bapak sekalian, kalau kita lihat hadis ini, memang kata diri sendiri nggak ada ya. Hadis yang kita sedang bahas ini. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Kan nggak ada kata diri sendiri. Rasul bilang, tidaklah sempurna iman seseorang
sampai aku menjadi orang yang paling dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Umar tentu saja sudah memberikan kata-kata ini. Makanya Umar tadi bilang, ya Rasulullah, innaka, sesungguhnya engkau la ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Tapi ternyata apa yang dipahami oleh Umar itu belum pas, maka oleh Rasul diluruskan. Sekilas apa yang dikatakan oleh Umar tidak keliru, tidak bertentangan dengan hadis yang kita bahas ini. Karena Rasul tidak mengatakan tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku menjadi orang yang lebih dia cintai daripada diri kata-kata daripada dirinya sendiri. Tapi sebenarnya bisa dipahami dari kata wan nasi ajmain. Maka ketika Umar tentu sudah sampai hadis ini kepada beliau, maka beliau bilang, innaka la ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Sesungguhnya engkau orang yang paling aku cintai daripada segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Kata Rasul, tidak begitu. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, hatta aku la ahabba ilaika min nafsika. Yang benar itu sehingga aku menjadi orang yang lebih kau cintai bahkan dari dirimu sendiri. Itu yang benar kata Rasul. Nah, tentu saja Umar sebagai sahabat Rasulullah paham apa yang dimaksud oleh Nabi, maka seketika beliau mengatakan, al-an, sekarang, wallahi, dari Allah kata Umar, wa anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah kata Umar, sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai bahkan dari diriku sendiri, kata Umar. Maka apa kata Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar. Sekarang sudah betul wahai Umar. Begitu. Jadi Rasul itu harus lebih kita cintai bahkan daripada diri kita sendiri itu saja. Nah, Bapak Ibu dan hadis sekalian, azanillahu wa iyyakum, ini hadis sahih, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Disepakati kesahihannya oleh dua imam, dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi tidak diragukan kekuatan hujjah hadis ini bahwa Rasul itu harus lebih kita cintai daripada segala sesuatu, bahkan daripada diri kita sendiri. Di sini disebutkan kenapa kok anak dulu disebut min waladihi. Yang dimaksud walad di sini yasmalu az-dzikra wal unsa, mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Kenapa Rasul memulai dengan kata al-walad? Katakan di sini li'anna ta'alluq al-qalbi bihi asyaddu min ta'alluqihi bi abihi ghaliban. Karena pada umumnya kalau orang dia punya anak, punya orang tua, ditanya lebih cinta pada anaknya apa lebih cinta pada orang tuanya? Pada umumnya lebih cinta kepada anaknya, pada umumnya. Maka Rasul menyebut itu pertama kali. Baru yang kedua orang tuanya. Nah yang ketiga dan manusia seluruhnya. Tak terkecuali seluruh manusia. Yang mau kakeknya, pamannya, bibiknya, saudaranya, teman karibnya, pasangan hidupnya, semua manusia, tidak termasuk gurunya dan lain sebagainya. Itu tidak boleh kita mencintai mereka melebihi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bapak-bapak dan ibu serta sekalian demikian. Kenapa kita harus lebih cinta kepada Nabi daripada cinta kita kepada yang lain? Tentu cinta kita kepada Allah harus lebih dulu. Nah, ketika kita mencintai Rasul, otomatis kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu otomatis. Ya. Ketika kita mencintai Rasul, otomatis kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekalian, kenapa demikian? Karena satu, Rasul itu ya adalah utusan Allah, makanya kita cinta kepada beliau. Lalu katakan wa idza kana Allahu ahabbu ilaika min kulli syai' wa rasuluhu ahabbu ilaika min kulli makhluk. Kalau Allah adalah zat yang lebih kita cintai daripada segala sesuatu, maka Rasulullah adalah sesuatu yang atau orang yang lebih kita cintai daripada seluruh makhluk, Yang kedua, karena Rasul itu lima qala bi idin ibadatillah wa tablighi risalati.
Itu sebab kenapa kita harus cinta kepada Rasul, yaitu karena beliau adalah orang yang betul-betul beribadah kepada Allah dan menyampaikan risalah Allah, wa tablighi risalah. Yang ketiga, lima ata'allahu min makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Karena Allah telah memberikan kepada beliau akhlak yang mulia, amal-amal yang baik. Yang ketiga. Yang keempat, annahu sababu hidayatika wa ta'limika wa tauhidika. Karena Rasul itu adalah sebab datangnya petunjuk kepada kamu, yang telah mengajarkan kamu dan telah mengarahkan kamu. Rasul adalah sebab datangnya petunjuk kepada kita. Itu maka kita harus mencintai beliau. Telah mengajarkan kita lewat sabda-sabdanya, lewat perilakunya, wa tauhidika, dan telah mengarahkan kita kepada jalan yang lurus. Yang kelima, li sabrihi 'alal adza fi tablighi risalah. Karena kesabarannya menghadapi semua hal-hal yang menyakitkan dirinya pada saat beliau menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dilempari, diejek, diintimidasi, Rasul tetap tak bergeming, terus berdakwah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Sabar dia. Tidak mengeluh dan tidak putus asa. Yang keenam, disebutkan oleh Syekh Utsaimin, sebab kenapa kita harus lebih cinta kepada Rasul dan cinta. Libadli judihi bil mali wa nafsi li ilahi kalimatillahi azza wa jalla. Karena beliau telah mengeluarkan usahanya, kesungguhannya, baik dengan harta maupun dengan jiwanya, untuk meninggikan kalimat Allah azza wa jalla. Li ilahi kalimatillahi azza wa jalla. Itu diantara sebab-sebab yang mengharuskan kita lebih mencintai beliau daripada mencintai makhluk-makhluk yang lain. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu apa yang faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini? Di mana Rasul mengatakan, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga aku menjadi orang yang lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Faedah dari hadis ini sekalian, yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang wujubu taqdimi mahabbati Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ala mahabbatin nas. Wajib mendahulukan cinta kepada Rasul daripada cinta kepada diri sendiri. Jadi prakteknya sekalian, misalnya kita mengatakan sesuatu yang kita suka, mengatakan sesuatu yang kita sukai, atau melakukan sesuatu yang kita suka, senang kita melakukannya. Tapi ternyata ada orang menegur kita bahwa apa yang kita sampaikan itu, ya, walaupun kita sudah sampaikan di depan orang banyak, katakanlah begitu, dan kita senang menyampaikan itu di depan orang banyak, itu disampaikan. Ternyata apa yang kita sampaikan bertentangan dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus dilakukan? Kita cabut omongan kita. Nah, itu. Jadi jangan mempertahankan gara-gara kita udah sampaikan di depan orang banyak. Wah, gengsi saya kalau saya cabut omongan saya. Nggak boleh begitu. Harus kita cabut. Maaf, yang saya sampaikan keliru. Karena apa? Bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita katakan seperti itu. Nah, itu tanda bahwa kita lebih cinta Nabi daripada diri kita sendiri. Tapi ada sebagian orang yang mau dia gengsi. Justru orang ngomong begini, dinasihati, ini loh ada hadisnya bahwa Anda omongkan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ada masalah. Nah, ini ngaco ini kayak gini. Ya bohong kalau dia aku dicinta kepada Rasulullah. Nah, ini bapak-bapak dan ibu seperti sekalian. Atau kita mengerjakan sesuatu, mengamalkan suatu amalan, kita senang dengan amalan itu, bahkan kita merasa dengan amalan tersebut ada kemudahan-kemudahan misalnya dalam hidup kita. Tapi ternyata amalan yang kita lakukan itu bertentangan dengan hadis Rasul SAW. Nah, ada orang
puasa terus 3 tahun berturut-turut, namanya puasa dalakil misalnya. Ada itu. Dia senang. Sampai keluarganya itu bingung nih orang kok puasa terus nggak berhenti. Nah, dengan melakukan puasa itu dia merasa ada banyak kemudahan menurut dirinya sendiri, ya, menurut diri sendiri. Lalu ketika diingatkan, pulang, Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita puasa terus-menerus, apalagi ditarget 3 tahun. Kalau nanti batal 1 hari, ulangi lagi sampai 3 tahun lagi, terus begitu. Nah, kecuali memang di hari-hari yang dilarang dia tidak puasa. Cuma selain itu puasa terus. Nah, Rasul pernah bilang kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau ini rajin sekali puasanya, rajin sekali ibadahnya. Lalu ditegur oleh Nabi SAW. Abdullah bin Amr bin Al-As, sesungguhnya dirimu itu punya hak, keluargamu punya hak, kamu mempunyai hak. Nah, kalau kamu mau puasa, jangan terus-terusan. Karena apa? Ini asumu wa uftir. Aku puasa tapi aku juga buka. Ini usolli wa anam. Saya sholat malam tapi saya juga tidur. Wa ini atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita atau wanita, aku maksudnya bersenang-senang istrinya. Istrinya tidak diabaikan. Tidak Allah bilang tidak ibadah terus, puasa terus sepanjang hari, sholat lain sepanjang malam. Ditegur oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata beliau, kalau kamu mau puasalah salah satu ayamin bikul di saat 3 hari setiap itu kata Rasul. Lalu kata Abdullah bin Amr, ya Rasul, kalau cuma 3 hari setiap bulan gampang, saya masih kuat. Cuma 3 hari masih kuat saya, Rasul. Oke, kata Rasul. Kalau kamu masih kuat, maka kosong sauma Nabiullah Daud alaihi salam. Kalau kamu masih kuat, ya puasalah kamu puasa Nabi Daud alaihi salam. Tasumu yauman wa tuftiru yauman. Puasa hari ini, nanti besok buka puasa, besok buka. Itu kata Rasul. Kalau masih kuat 3 hari, masih kuat ya puasa dalam, kalau masih kuat. Wala tazid ala zalika, dan jangan nambah lagi. Tidak boleh lebih dari itu kata Rasul. Maksimal kalau kita kuat puasa Daud, nggak boleh nambah dari itu. Berarti kalau ada orang puasa targetnya 3 tahun, bertentangan dengan hadis ini. Bertentangan. Tapi dia nggak mau terima. Sampai percaya nggak sama guru sampean? Begitu ngomong. Sampai percaya nggak sama guru saya? Ini saya dapat dari guru saya. Saya percaya kepada guru saya. Sampai percaya enggak? Nah, saya bilang tergantung. Kalau sesuai dengan data hadis Nabi, saya akan percaya, saya akan ikuti. Tapi kalau guru saya menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul, saya tidak akan amalkan. Selesai. Akhirnya apa dia ngomong? Wes, agama itu bukan untuk diperdebatkan, amalin. Amalin, nggak usah diperdebatkan. Habis itu udah pergi. Nah, karena waktu itu saya disuruh nasihati oleh ibunya, tolong dinasihati anak saya. Saya sampaikan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, kalau dia ngaku cinta kepada Rasul, dia ngaku cinta kepada Rasul, makanya dia senang sholawatan. Dia senang apa itu? Terbanyak. Apa namanya? Adro. Aslinya adro. Bahkan dia vokalisnya, vokalisnya. Karena cinta kepada Rasul. Tapi bohong. Kalau dia cinta kepada Rasul, sesuatu yang bertentangan dengan Rasul, tinggalin. Amalkanlah apa yang diajarkan oleh Rasul. Ini kesedihan, ini contoh. Dan itu betul terjadi. Ada orang yang seperti itu. Saya ngomong begini, betul-betul saya mengalaminya. Jadi begitu dia malah bilang, sampai percaya nggak sama guru sampai. Ini bersekalian. Bahkan kemudian Abdullah bin Umar bertanya lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau puasa 3 hari setiap bulan, apa pahalanya? Apa kata Rasul? Ka'annaka tasumu shaumad dahr, seakan-akan engkau
puasa sepanjang tahun. Luar biasa kan pahalanya? 3 hari puasanya, tapi seakan-akan engkau puasa sepanjang tahun. 3 hari ini, oke, boleh 13, 14 ayam lebih, atau bahkan boleh selain hari itu, selain tanggal 13, 14, 15, tidak harus. Tidak harus, karena dalam banyak hadis disebutkan ketika Aisyah ditanya puasa Rasul 3 hari kapan, tidak ditentukan kapan. Ya bisa awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Abu Hurairah juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau kelewatan 13 sampai 11, jangan merasa seakan-akan habis kesempatan. Enggak. Bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah. Memang sebagai orang mengatakan kalau bisa 13, 14, 15 itu afdal lebih baik. Cuma selain itu bisa. Nah ini Bapak Ibu dan Hadirin sekalian. Nah, lalu kalau puasa Daud, pahalanya apa pahalanya? Apa kata Rasul? Faka'annaka tasumu nisfad dahr. Seakan-akan engkau puasa setengah tahun. Lebih baik mana pahalanya? Puasa Daud itu puasa 3 hari. 3 hari. Kok iso kan gitu pertanyaannya? Kok iso kan gitu? Karena puasa 3 hari itu puasa ya, berdasarkan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara puasa Daud adalah syariat Nabi Daud yang masih dipertahankan sampai sekarang, dibolehkan oleh Nabi SAW. Dari sisi pahala, puasa 3 hari afdal min saumi Daud alaihi salam. Berdasarkan dari cara itu lebih afdal. Karena Rasul bilang, kalau kamu puasa 3 hari setiap bulan, ka'annaka tasumu sauman dahr. Seakan-akan kau puasa selama sepanjang tahun. Logikanya gimana? Nah, banyak dalil menjelaskan bahwa setiap amal soleh itu apa? Ya, itu di hasanatin di asyri amsalina. Satu kebaikan itu dikali lipatkan jadi 10. Berarti Bapak Ibu, kalau puasa dalam sebulan 3 hari dikali lipatkan 10 jadi berapa hari? 30. Artinya kalau kita puasa 3 hari sebulan, itu sama artinya kita puasa sepanjang bulan, gitu kan? Kalau setiap bulan puasa 3 hari berarti sama seperti puasa sepanjang. Sementara kalau puasa Daud 1 hari puasa kebaikannya 1. Maka kata Rasul, kalau engkau puasa Daud 1 hari puasa, besok buka puasa juga, ka'annaka tasumu nisfad dahr. Seakan-akan engkau puasa setengah tahun. Bapak Ibu, dalam sebulan jenengan kalau puasa Daud puasanya berapa hari? 15 hari kan gitu, setengah bulan. Berarti kalau 1 tahun sama dengan setengah tahun. Berarti 1 hari puasa kebaikannya 1. Kalau syariatnya Nabi Daud alaihissalam, dan tapi itu tetap dibolehkan. Nah ini bisa lihat. Jadi kalau ditanyakan mana lebih baik ya, lebih baik puasa 3 hari ya. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik sekalian. Nah saya sampaikan ini dalam rangka tadi untuk menjelaskan kalau memang kita betul cinta kepada Rasul, ikutilah Rasulullah SAW. Abdullah bin Amr bin Al-As di akhir hayatnya akhirnya beliau seperti menyesal. Seandainya aku dulu ikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maksudnya iktisadu fil amal, berhemat dalam amal, tidak berlebih-lebihan. Pokoknya apa yang diajarkan sunnah itu tidak memaksa-maksakan diri melebihi dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, puasa 3 tahun berturut-turut itu melebihi apa dari apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kecuali kalau ada di antara kita syahwatnya ini besar sekali, susah dikendalikan. Puasa 3 hari tidak terkendali. Nah, boleh nggak dia puasa Daud tidak? Karena puasa itu apa? Al-ghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Dia bisa lebih menundukkan pandangan mata dan lebih bisa mengendalikan kemarahan. Oh, 3 hari, wah nggak bisa dikendalikan. Ya udah puasa lagi. Puasa Daud boleh tidak? Niatnya tadi dalam rangka untuk meredam hawa nafsu kita. Nah ini berdasarkan hadis tentu saja. Nah ini buat sekalian. Jadi dahulukanlah
kecintaan kita kepada Rasul daripada cinta kita kepada diri sendiri. Faedah kedua saya, hadis ini menjelaskan tentang annahu yajibu 'alal insani an yansura sunnat Rasulillah sallallahu. Sesungguhnya wajib atas setiap manusia untuk menolong sunnah Rasul. Menolong sunnah Rasul wa yudhilu lidzalika nafsahu wa malahu wa qudra taqatihi. Dengan cara apa? Menolong sunnah Rasulullah SAW dengan jiwanya sendiri atau dengan hartanya atau dengan seluruh kemampuan yang dia miliki. Jadi kalau ada sunnah Rasul dihina oleh seseorang, ada sunnah Rasul diremehkan oleh seseorang, kita harus tolong. Harus kita tolong. Gimana caranya? Ya kita nasihati orang yang meremehkan sunnah Rasul itu. Kalau orang-orang yang memati-matikan sunnah Rasul, kita hidupkan sunnah Rasul dengan jiwa kita. Diintimidasi, diancam, hadapi. Kalau mampu, tantang kalau mampu. Supaya jangan sampai sunnah Rasul ini mati. Harus ini. Nah ini bos kalian. Tunjukkan bahwa kita berpegang teguh kepada sunnah. Meskipun diancam, ya kita hadapi. Kita nggak takut, karena kita menjaga sunnah Rasul, menolong sunnah Rasul SAW. Maka dengan seluruh kemampuan yang kita miliki, wa bi kulli taqatihi. Nah itulah dia tanda kamalu mahabbatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda kesempurnaan cinta dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menolong sunnahnya. Nah oleh karenanya para ulama mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Dalam surah apa itu? Al-Kautsar ya. Al-Kautsar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, huwal abtar. Dialah yang akan terputus. Abtar itu maqtu'un la khayra fihi, tidak ada kebaikan. Jadi kalau ada orang berani-berani dia membenci sunnah Rasul, benci lihat orang berjenggot, benci lihat orang bercadar, benci lihat orang celananya atas mata kaki, abtar. Abtar dia. Benci kepada sunnah Rasul. Nggak suka dia kalau melihat ada orang celananya botol-botol, golongan kotor. Hati-hati. Al-Kacong. Nama-nama buruk yang disebabkan oleh orang yang benci kepada sunnah. Ya, Allah bilang inna syani'aka huwal abtar. Orang yang benci kepada engkau wahai Muhammad, benci kepada sunnahnya, huwal abtar. Maka terputus dia dari keberkahan Allah dan la khayra fihi, tidak ada kebaikan pada orang tersebut. Walaupun gelarnya kiai, atau walaupun gelarnya habib misalnya, kalau dia benci, abtar, maktuh dia, terputus dia, dan tidak ada kebaikan pada dirinya. Nah ini maksudnya, kita harus yakin ini karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut gitu di dalam menghidupkan sunnah Rasul. Difitnah, orang ngomongin ini itu. Di kampung kita ini nggak ada orang pakai celana di atas mata kaki kecuali dia, berarti ini nggak benar menyelisihi orang kampung. Ini aneh nih orang. Kan ada tuh orang begitu yang memfitnah. Padahal Rasul sudah bilang Ja'al Islam ghariban fa sayaudu ghariban tubalik ghurabah. Islam datang aneh, akan kembali aneh. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang dianggap aneh. Tapi dianggap aneh karena menjalankan sunnah. Kalau aneh yang lain, jangan. Berbuat aneh tapi tidak sesuai sunnah, itu lain lagi. Jadi kalau kita menghidupkan sunnah kemudian dianggap aneh oleh orang, tidak usah gentar Bapak Ibu sekalian. Nah itu adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Udah bisa ya? Belum bunyi, tunggu bunyi berarti. Ya kita tunggu bunyi ya, nanti bunyi ada beberapa. Mana yang itu sih? Nah, baik itu. Terus apa lagi misalnya? Hadis ini menjelaskan juga tentang wujubu taqdimi qauli Rasul ala qauli kullin nas. Wajib mendahulukan perkataan Rasulullah di atas perkataan orang lain, seluruh manusia.
Kenapa? Lianna man lazara qauluhu ahabba min kulli syai'in min kulli ahadin ay yakuna qauluhu muqaddaman ala kulli ahadin minan nas. Karena orang yang mengatakan Rasul lebih dia cintai, tentu dia harus mendahulukan perkataan orang yang dia cintai daripada perkataan orang lain. Bahkan daripada perkataan diri kita sendiri, bahkan daripada perkataan para sahabat. Dulu para sahabat kumpul. Ada salah seorang dari mereka mengatakan, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala kata-kata, qala Umar kata, qala Ali kata, qala Utsman. Lalu datang sahabat Abdullah bin Abbas kalau tidak salah. Beliau mengatakan, qala Abu Bakar, antum taquluna qala Abu Bakar, antum taqul qala Umar, qala Ali dan qala fulan qala fulan. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sudah pernah mengatakan ini. Kenapa kalian mengutip pendapat ini padahal ada hadisnya? Nah, ini ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Anda mengatakan qala Abu Bakar, qala Umar, padahal Nabi pernah berkata, berarti Anda mendahulukan perkataan Abu Bakar, perkataan Umar dan lain sebagainya. Padahal Nabi pernah berkata itu. Nah, ini kok sekalian ya, kalau kita mau bawa ke kehidupan kontemporer kita sekarang ini di sini pentingnya kita memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang ya sekarang ini kan banyak hal-hal yang menyelisihi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lebih memilih untuk mengamalkan perkataan kiai atau ahli medis daripada perkataan Rasul. Betul atau tidak? Ada yang begitu. Oke, kalau sudah ini kita tunda dulu. Monggo yang muadzin. Azan dulu, nanti tanya jawabnya setelah azan. Kita wajib mendahulukan perkataan Rasul daripada perkataan semua manusia, bahkan daripada perkataan para sahabat, perkataan para al-a'immah al-arba'ah, ya, para imam mazhab yang empat. Imam Asy-Syafi'i bilang begini, Imam Abu Hanifah bilang begini, Imam Malik bilang begini, Imam Ahmad bilang begini. Kalau ternyata perkataan mereka bertentangan dengan hadis Rasul, maka kita harus dahulukan hadis Rasul. Bahkan semua ulama mazhab mengatakan, kalau apa yang aku katakan itu bertentangan dengan perkataan Nabi, maka buang kata-kata itu. Ikuti hadis Nabi. Karena mereka sadar pengetahuan ilmu ya, yang dimiliki oleh seseorang itu terbatas. Allah sendiri bilang, "Fauqa kulli ilmin alim." Di atas orang yang berilmu itu ada orang yang lebih berilmu dan bisa seperti ini. Nah, maka mereka sadar itu kalau perkataan mereka sendiri mengatakan para imam mazhab yang empat. Jadi kalau apa yang mereka katakan bertentangan dengan hadis Rasul, tinggalkan. Ikuti perkataan Rasulullah. Begitulah seharusnya sikap para ulama kepada para pengikutnya, para muhibbinya, katakan demikian. Nah, ini termasuk tentu saja sekalian apa yang kami katakan, jika itu keliru, salah, tinggalkan. Bertentangan dengan hadis Rasul, tinggalkan. Yang perlu diterima dan diikuti agama yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa makana lil mu'minin wa la mu'minatin. Tidaklah pantas bagi seorang beriman baik laki-laki maupun perempuan, tidak qadallahu wa rasuluhu amran, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dia punya pilihan lain. Nah, lebih memilih yang lain daripada ketetapan Allah dan ketetapan Rasulnya. Nah, ini enggak pantas. Orang beriman enggak pantas seperti itu. Jadi harus pilihan pertama adalah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan rekan sekalian yang bisa kami sampaikan. Ada sedikit kesempatan untuk bertanya, tanya jawab, silakan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi pagi ada orang yang meninggal, itu kebetulan orang Hindu. Setelah itu diadakan upacara. Ketika upacara itu yang dari pemerintah desa itu telah menyampaikan itu salam salam itu bagi mengatakan ucapan bum satu-satu. Setelah itu bagaimana itu orang yang seperti itu? Pada saat itu ada satu di rumah saya, karena ini adalah juga dia dipernyatakan adalah orang Madura.
tersebut. Kamu nggak boleh kalau kamu sudah untuk itu, kamu cukup ya, maka kalau jasa Islamnya itu sendiri harus melihat. Jadi untuk menambah wawasan saya, barangkali kita bisa melihat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fikri. Ini memang di antara subhat yang ada di zaman kita modern ini. Seperti sekarang ini, jadi ada sebagian orang, terutama para pemangku jabatan ya, baik gubernur, wali kota, lurah, camat, RT, dan seterusnya, ketika ketemu dengan orang muslim atau orang kafir, ya, dua-duanya bisa lah ya. Kafir. Kafir, ya, dia kemudian ketika membuka omongannya secara formal, selain mengucapkan salam juga mengucapkan salamnya orang kafir. Nah, karena ada contohnya tuh di tokoh-tokoh nasional masalahnya, itu dicontoh. Apa alasannya? Toleransi. Nah itu. Padahal tidak ada salam yang lebih baik daripada salam yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau di situ ada orang Islam, maka ucapkanlah salam tujuannya kepada orang Islam. Itu sekalian. Nah, jadi tidak perlu. Coba kalau kita tanya, kenapa dia mengucapkan ucapan salam dengan ucapan ajaran agama mereka? Apa alasannya kira-kira? Toleransi? Bisa jadi itu. Nanti kalau aku nggak ngucapin itu dianggap radikal, ekstrim, kan begitu? Ekstrim. Gitu. Jadi nanti diprotes oleh orang, kan gitu. Jadi banyak kekhawatiran yang belum tentu itu terjadi. Jadi dia lebih takut kepada tekanan manusia daripada menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Walaupun memang ya ada si ulama yang longgar ya demi kemaslahatan. Misalnya katakanlah ya ada seorang gubernur yang terus diawasi, ya, dicari terus kesalahannya. Ketika di acara orang kafir nggak ngucapin salah mereka, pasti dihajar habis-habisan. Benar pun disalah-salahin, banjir pun yang salah dia. Kan gitu ya, ada. Nah, maka dia terpaksa ngomong itu, karena kalau nggak dikejar-kejar pasti ini gubernur radikal, turunin gitu. Nah, dalam keadaan seperti itu bisa saja ya. Nah, untuk meminimalisir mudarat bisa, tapi semoga dalam hatinya sebenarnya mengingkari ya, mengingkari. Nah, tapi kalau kita punya jabatan, harusnya kita nggak usah khawatir. Yang penting kan kita tidak membahayakan mereka, tidak mengancam mereka. Kita ayomi mereka. Ketika mengayomi, tidak harus ikut-ikut ucapan salam agama mereka. Cukup ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu banjir. Nah ini fenomena yang memang terjadi. Cukup masih ada? Pak Harto berani dulu. Nah, iya. Kalau kita lihat tokoh-tokoh kan baru belakangan ini orang begitu. Dulu jarang kita dengar Om Swastiastu gitu. Dan lain-lain gitu ya. Ya, baru belakangan ini. Mayoritas rasa minoritas sekarang itu. Ya kan? Jumlahnya banyak tapi ya itu kasus yang terakhir saya share di grup itu kan. Jilbab. Di Bali orang Islam dilarang pakai jilbab. Menteri teriak-teriak enggak. Bahkan dirjen agama sana bilang ya orang eksistensi agama mayoritas. Tapi ketika ada di antara mereka disuruh pakai jilbab, ramai menterinya bilang pecat. Kan gitu. Ngaco. Nah ini mayoritas rasa minoritas. Nah, ini yang harusnya kita renungkan bersama-sama terus ya. Mari kita banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah, semoga kaum muslimin di negeri ini diberikan kekuatan, kekuatan batin, akan terus kita bersatu sama kaum muslimin, terus istiqomah menuntut ilmu sehingga kita tahu apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah.
mursalin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.